Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Puji syukur kita aturkan kehadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Perkenalkan, nama saya Putu Sandi Putra, NIM N121-19089. Di sini saya akan memaparkan tentang materi yang berjudul interferensi dan integrasi dengan mata kuliah sosiolingvistik. Langsung saja saya akan memaparkan materinya. Yang pertama ada latar belakang materi interferensi. Interferensi merupakan suatu penggunaan unsur-unsur dari bahan bahasa ke bahasa yang lain sewaktu berbicara atau menulis dalam bahasa lain, sedangkan integritas merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dipakai dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Menurut Suewito, interferensi dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantara berlaku bolak-balik. Artinya, unsur bahasa daerah bisa memasuki bahasa-bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia banyak memasuki bahasa-bahasa daerah, tetapi dengan bahasa asing. Bahasa Indonesia hanya menjadi penerima dan tidak pernah menjadi pemberi. Selanjutnya, rumusan masalah dalam latar belakang di atas ada yang pertama, apa yang dimaksud dengan interferensi dan integritas bahasa. Yang kedua, ada apa saja jenis-jenis interferensi bahasa. Yang ketiga, apa yang menjadi penyebab terjadinya interferensi bahasa. Yang keempat, bagaimana bentuk integritas bahasa. Kita masuk pada pembahasan saja langsung. Yang pertama, interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi dan integrasi merupakan dua topik dalam linguistik yang terjadi akibat adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur yang multilingual. Interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Penutur yang bilingual adalah penutur yang menggunakan dua bahasa secara bergantian, dan penutur multilingual kalau ada. Tentu penutur yang dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian, namun setiap penutur bahasa B1 dan B2 sangat bervariasi. Interferensi sebagai bentuk pengukuran terhadap kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan, ajuran berbahasa atau di dialek bahasa pertama terhadap kegiatan berbahasa. Interferensi yaitu penyimpangan dan norma-norma bahasa dalam bahasa yang digunakan sebagai akibat pengenalan terhadap bahasa lain. Kemudian selanjutnya integrasi. Integrasi merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dipakai dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Penerimaan unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat bilingual, dengan demikian lahirlah masyarakat bahasa, yakni dwibahasawan dan bahkan multibahasawan. Penguasaan dua bahasa atau lebih oleh seorang penutur bahasa ternyata membawa dampak, yaitu terjadinya transfer unsur-unsur bahasa, baik transfer negatif maupun transfer positif. Transfer negatif akan melahirkan interferensi, sedangkan transfer positif akan melahirkan integrasi yang sifat menguntungkan kedua bahasa karena menyerap unsur dari suatu bahasa yang dapat berintegrasi dengan sistem bahasa penyerapan. Kemudian lanjut pada jenis-jenis integrasi bahasa. Interferensi fonologi.
Yang kedua ada interferensi morfologi. Yang ketiga ada interferensi sintaksis. Dan yang keempat ada interferensi semantik. Yang pertama, interferensi fonologis merupakan terjadinya apabila penuturan pengungkapan kata-kata dari suatu bahasa dengan menyiapkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Contohnya, selalu berubah menjadi kata selali. Contoh yang kedua, adik. Dalam kata adik itu huruf E akan berubah menjadi I, menjadi kata adik. Yang kedua, interferensi morfologis. Interferensi morfologis terjadi apabila dalam pembentukan katanya suatu bahasa menyerap afiks-afiks bahasa lain. Penyimpangan struktur ini terjadi kontak bahasa antar bahasa yang sedang diucapkan. Bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain dikuasainya, bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya, kepukul. Kata ke akan berubah menjadi kata akan menjadi kata terpukul. Selanjutnya contoh yang kedua, menanyai akan berubah menjadi kata yaitu bertanya. Selanjutnya yang ketiga ada interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis terjadi apabila struktur bahasa lain, bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa gaul digunakan dalam pembentukan kalimat bahasa yang digunakan. Contohnya seperti mereka akan married minggu depan. Married dalam artian berarti mereka akan menikah minggu depan. Yang keempat ada interferensi dalam semantik. Tata makna. Menurut resepsinya, interferensi semantik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada interferensi ekspansif dan aditif. Interferensi ekspansif yaitu interferensi yang terjadi apabila bahasa yang tersisipi menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Contohnya, teman-temanku tambah gokil saja. Gokil termasuk dalam bahasa gaul. Yang kedua ada interferensi aditif, yaitu interferensi yang muncul apabila terjadi penyesuaian dan interferensi yang muncul apabila ada perbandingan dengan bentuk lama atau makna yang agak khusus. Contohnya seperti Mbak Ari cantik sekali. Kata Mbak Ari cantik sekali berarti dia mengkhususkan pada seseorang dengan menyebutkan bahwa ia itu cantik. Selanjutnya ada latar belakang terjadinya interferensi bahasa. Interferensi dikatakan sebagai gejala yang sering terjadi apabila penggunaan bahasa interferensi dapat terjadi pada saat penuturan menggunakan bahasa pertama kita. Ketika sedang berbicara dalam bahasa kedua, pemakaian bahasa ibu pada saat berbicara dengan bahasa Indonesia mengakibatkan adanya penyimpangan struktur bahasa. Faktor utama yang dapat menyebabkan interferensi adalah adanya perbedaan di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Perbedaan yang tidak saja dalam struktur bahasa, melainkan juga keragaman kosakatanya. Kemudian adapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya interferensi bahasa adalah yang pertama, kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama. Yang kedua, penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahan pada percakapannya. Selain faktor di atas, menurut Weinreich ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi. Antara lain, yang pertama, kedwibahasaan peserta tutur. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pemakaian bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerimaan.
Yang keempat, menghilangnya kata yang jarang digunakan. Yang kelima, kebutuhan akan sinonim. Yang keenam, prestis bahasa sumber dan gaya bahasa. Yang ketujuh, terbawanya kebiasaan dalam bahasa itu. Kemudian bentuk-bentuk dari integrasi bahasa. Integrasi dapat terjadi pada semua bidang linguistik suatu bahasa. Di antaranya yang pertama pada bidang kosakata. Pada bidang kosakata, misalnya dalam bahasa Indonesia muncul kata-kata seperti bendera, jendela, televisi, dan lain-lain yang merupakan integrasi dari bahasa asing. Yang kedua, pada bidang morfologi. Terjadinya peristiwa integrasi pada bidang morfologi dapat dilihat dengan bagaimana sering dipakainya kata-kata kabupaten, praduga, warawiri, dan lain-lain yang berasal dari bahasa daerah. Yang ketiga, pada bidang fonologi. Pada bidang fonologi, dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal fonem, tetapi kini ketiga fonem itu telah menjadi fonem bahasa Indonesia. Yang keempat, ada bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis dapat kita lihat dalam contoh berikut. Dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal struktur pamaannya. Pamannya si Alvin sedikit, seharusnya paman si Alvin sakit. Sakit. Dan buku itu sudah dibeli oleh saya. Seharusnya buku itu sudah saya beli. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya paparkan di atas tadi, kesimpulannya, interferensi dan integrasi merupakan dua topik dalam sosiolinguistik yang terjadi sebagai akibat adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur yang multilingual. Meskipun berbeda antara interferensi dan integrasi, sebenarnya memiliki sisi yang sama, yaitu bahwa keduanya merupakan gejala bahasa yang terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, interferensi merupakan suatu penggunaan unsur-unsur dari bahasa ke bahasa yang lain. Yang kedua, integrasi merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dipakai. Yang ketiga, jenis interferensi ada 4, yaitu fonologi, interferensi morfologis, interferensi sintaksis, dan interferensi semantik seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Kemudian yang keempat, yang melatar belakangi penyebab terjadinya interferensi adalah kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama, dan penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahan pada percakapannya. Yang kelima, bentuk integrasi bahasa dapat terjadi pada semua bidang linguistik suatu bahasa, diantaranya pada bidang kosakata, morfologi, fonologi, dan sintaksis. Jadi itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah sosiolinguistik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari yang namanya kesalahan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.